Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat Tuhan, terima jamahannya dan pernyataan kuasa-Nya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Demikian Tuhan, pernyataan iman kami. Engkau adalah menara dan perisai kami, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami saat badai menyerang, saat pergumulan datang, saat serangan datang. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau setia melindungi menyertai kami. Biar kami teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, teguhkan kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dalam Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Judul perikop,
perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Bapak Ibu, kedua perumpamaan ini dilatar belakangi oleh peristiwa di perikop sebelumnya. Suatu hari Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun lamanya dirasuk oleh roh sampai bungkuk tubuhnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kemudian Yesus menyembuhkan wanita ini, tetapi kepala rumah ibadat menjadi gusar oleh karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ia melihat bahwa perbuatan Yesus adalah perbuatan yang tidak wajar bagi tradisi Yahudi pada waktu itu. Karena kegusarannya itu, ia menyindir Yesus dan wanita ini dengan berkata kepada orang banyak di ruangan itu bahwa ada 6 hari untuk bekerja, maka datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan. Jangan pada hari Sabat. Maksudnya adalah penyembuhan dalam hal seperti ini, di mana nyawa tidak berada dalam bahaya, dapat menunggu sampai hari kerja. Tetapi Yesus menegur kemunafikan kepala rumah ibadat itu. Jika ternak dapat dilepas pada hari Sabat untuk diberi minum, terlebih pula seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan dapat dilepaskan dari suatu kelemahan. Yesus kemudian mengutarakan kedua perumpamaan, yaitu tentang biji sesawi dan ragi. Yang pertama bicara tentang biji sesawi. Biji sesawi sangat kecil, mampu bertumbuh menjadi pohon yang besar, rimbun, dan sangat tinggi sehingga burung-burung dapat bersarang pada semak-semaknya. Demikianlah halnya kerajaan Allah. Dimulai dari sesuatu yang kecil, yang dunia anggap sebagai sesuatu yang tidak penting, namun pada akhirnya menyatakan kemuliaan kerajaan Allah yang luar biasa besar. Yesus menggunakan contoh sehari-hari untuk memberi pandangan mengenai dinamika kerajaan Allah. Kerajaan Allah memang tidak dapat dijelaskan secara tuntas dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Namun di dalam dunia ini banyak hal yang menggambarkan kerajaan Allah. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan kerajaan Allah dimulai dengan sesuatu yang dunia pandang kecil, sederhana, atau bahkan yang dunia pandang tidak berarti. Namun pada akhirnya menghasilkan sesuatu pekerjaan yang besar. Dan yang kedua tentang ragi. Sekali ragi dimasukkan ke dalam tepung, maka ragi itu akan meresap ke dalam seluruh adonan sampai setiap partikel dari adonan tersebut terpengaruh, dan itu mengakibatkan adonan menjadi mengembang. Yesus tidak bermaksud menyebut ragi sebagai sesuatu yang jahat, karena seringkali perumpamaan ragi juga dipakai untuk menggambarkan kejahatan itu juga menular dan mempengaruhi. Tetapi Yesus menggunakan konsep ragi karena kekuatannya yang tersembunyi. Sesudah ragi itu dicampur dalam tepung, ragi itu
tidak kelihatan lagi, tidak ditemukan. Tetapi ragi ini mempengaruhi adonan tersebut, sehingga pengaruhnya itu kelihatan kepada semua orang. Demikian cara kerajaan Allah menyatakan kuasa dan kehadirannya di dunia saat ini. Perumpamaan ragi mengantar kepada pengertian tentang pengaruh kekristenan dalam dunia, meskipun jumlah jemaat Kristen awal mula sangat kecil, dimulai dari para rasul. Namun perumpamaan ini menjamin bahwa semua usaha mereka akan berbuah dalam kerajaan Allah yang berkembang luar biasa. Dan kita sekarang melihat saat ini begitu banyak orang menjadi percaya. Dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Yesus memberitakan penyebaran kerajaan Allah yang luas yang bersifat secara keluar, di mana pohon sesawi itu menjadi tempat burung-burung bersarang. Tetapi di dalam perumpamaan tentang ragi, Yesus memusatkan perhatian kepada kekuatan internal kerajaan Allah, di mana tidak ada satupun yang tidak terkena pengaruhnya. Dari dalam kerajaan Allah itu terus berkembang. Nah, saya kembali kepada latar belakang mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini. Yesus ingin memberi pengajaran kepada setiap orang yang ada di ruangan itu bahwa kalau kita anggota kerajaan Allah, seharusnya lah kita itu berpengaruh, dan pengaruhnya itu baik. Pengaruh yang baik secara keluar tampaknya, tetapi juga baik secara intern dalamnya, luar dalam baik. Bukan cuman luarnya saja kelihatan baik, tetapi dalamnya juga baik. Dan itu suatu pengaruh yang tidak bisa ditahan. Bila kita memang satu nilai dengan Tuhan, kita pasti akan mengembangkan kerajaan Allah di sekitar lingkungan kita. Kerajaan Allah berarti nilai-nilai ilahi di dalam Yesus Kristus yang kita hidupi, kita tularkan, dan itu membawa dampak baik secara di luar maupun di dalam. Tuhan memberkati. Inilah kebenaran firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini. Mengawali kembali di awal minggu ini, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang mengingatkan kepada setiap kami esensi kami sebagai anggota kerajaan Allah. Seharusnya lah kami membawa dampak di lingkungan kami. Dampak kerajaan Allah itu tidak bisa ditahan, baik nampak dari luar maupun diam-diam dari dalam, meresap di seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan Allah Roh Kudus menolong setiap kami menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan umat-Mu. Engkau tidak meninggalkan setiap kami, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau ada di dalam kami. Dalam iman percaya, kami percaya Engkau menyertai setiap kami, Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Maka apapun pergumulan masalah daripada umat-Mu, Engkau ikut merasakannya. Dan tidak saja Engkau ikut merasakannya, Engkau juga mengatasinya, Tuhan. Ajar kami percaya dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan, tuntun kami kepada rencana-rencana Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, supaya kami hidup dalam kasih-Mu yang kudus. Suami, istri, orang tua, anak, dalam kasih Tuhan yang kudus. Sehingga
kami menyatakan kemuliaan Tuhan dalam keharmonisan, dalam sukacita dan kebahagiaan. Ada keharmonisan yang indah. Berkati Tuhan usaha pekerjaan kami, supaya tidak ada satupun di antara kami berkekurangan. Yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Dan melalui pekerjaan yang Kau berikan, kami berkarya memuliakan nama-Mu. Engkau juga memberi hikmat untuk kami menyelesaikan tugas-tugas kami, menyelesaikan masalah bila ada yang bermasalah di antara kami. Tuhan, Kau menolong. Hikmat kebijaksanaan Kau limpahkan kepada setiap kami, sehingga setiap kami cakap menanggung segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu. Nama Tuhan dimuliakan atas setiap pekerjaan, atas setiap masalah yang kita selesaikan, kami selesaikan dalam pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami menyertai sepanjang hari ini. Pertolongan, hikmat, dan anugerah damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.